Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Aristiawan dari kelas 3N Manajemen STM. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit materi manajemen inovatif pertemuan 10 dengan judul Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi. Baik, langsung saja. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya juga adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi yang beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya juga merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang terrealisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerja mereka. Hal ini berarti pokok perjanjian psikologi antar individu dan organisasi. Selanjutnya ada manajemen mencakup. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan melaksanakan dan mengawasi. Yang terakhir, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasi dan memutuskan. Oke, selanjutnya ada pengetahuan, adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya manajemen dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Nah, di sini juga ada daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Ada yang pertama itu apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini. Yang kedua ada tipe orang macam apa yang berhasil di sini. Yang ketiga apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini. Yang keempat ada tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini. Yang kelima peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini. Yang keenam kisah apa yang disampaikan mengenai peristiwa tersebut, siapa yang menyampaikannya, dalam situasi apa kisah disampaikannya, dan apa dampaknya terhadap perilaku. Yang ketujuh, jikalau orang berhasil di sini, strategi apa yang mereka gunakan. 8. Apabila orang mengalami kesulitan di sini, tindakan khusus apa yang mereka ambil. 9. Mengapa orang meninggalkan perusahaan ini. Yang 10. Dalam hal apa perusahaan mengalami perubahan pada tahun belakangan ini, dan apakah tetap sama. 11. Apakah kekuatan utama perusahaan ini? Yang 12. Apakah kelemahan utama perusahaan ini? Yang 13. Apakah harapan Anda untuk masa yang akan datang? Yang ke-14. Apakah ketakutan Anda untuk masa yang akan datang? Ke-15. Siapa pahlawan perusahaan ini? Yang ke-16. Siapa pengacunya? Yang ke-17. Kantor, perabot, penataan ruang, dan lain-lain apa yang ada dalam perusahaan ini, dan bagaimana semua itu mempengaruhi perilaku. Yang 18, kebijaksanaan, strategi, dan struktur macam apa yang digunakan dalam perusahaan ini mempengaruhi perilaku. Yang ke-19, hal apakah jika ada yang dianggap tabu dalam perusahaan ini. Dan yang terakhir, ritual apakah jika ada yang merupakan kewajiban dalam perusahaan ini. Baik, selanjutnya ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dan organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dan organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer
membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tekis knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan yang pertama itu ada peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pembelian, dukungan dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan cloud sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran dan inovasi. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Oke, selanjutnya ada gambar kerangka knowledge sharing. Yang pertama itu ada kontributor. Kontributor itu mensimulasi keinginan sharing, kenali dan beri reward kepada kontributor. Terus fasilitator dan sharing champions. Bentuk sharing champions, sediakan fasilitator bersertifikat, beri reward kepada fasilitator. Peserta stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain, dalam kurung memberi reward kepada peserta. Selanjutnya ada media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama itu ada leadership, develop individual, approve competence, enable struktur, value and system, positive team, claim sense of direction. Tujuan variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S. Yang pertama itu ada share values, struktur, ada strategi, ada scale, ada staff, ada style, ada sistem. Oke, cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.